Halo semua penikmat film dimanapun kalian berada, dari yang tua sampai muda, dari janda sampai yang lanjut usia, terima kasih telah berkunjung ke channel ini dan selamat menonton. Kali ini kita akan mereview alur sebuah film yang bertema pertarungan balas dendam, yang pokoknya baku hantam yang akan membuat emosi dan darah muda kalian mendidih. Oke, tanpa basa-basi kita duduk dengan baik, kencangkan tali sempak, siapkan cemilan kalian dan cekicrot. Film bermula di pagi hari yang sangat indah nan damai, namun nasib pria ini tidak seindah hari itu. Dia dikejar-kejar oleh para bocil kematian yang suka ngebully orang sendirian. Karena sudah muak dengan kelakuan anak-anak gak ada akhlak ini, dengan terpaksa, kuda-kuda karateka dikeluarkan dan pria ini menghajar para bocil tengil itu dengan entengnya. Pria ini bernama Jin Kazama, semua tumbang kena mental karena Jin menang adu mekanik dengan mereka. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ibu Jin datang dan melerai itu semua. Dia adalah Jun Kazama, janda anak satu yang seger semok aduhai menantang idaman para laki-laki muda yang cita-citanya didik Jin biar gak jadi preman. Tante Jun mengajak Jin pulang ke rumah. Di rumah Tante Jun memberikan petuah tutur alus ala-ala orang tua biar anaknya tobat gak menyelesaikan masalah pakai emosi dan jadi berandalan. Tante Jun mendidik putranya dengan baik. Dia membekalinya dengan ilmu-ilmu yang berguna serta latihan bela diri agar Jin bisa menjaga dirinya. Singkat cerita, hari mulai sore, salah satu bocil yang dihajar Jin, datang sambil bawa bapaknya yang lagi ngefly. Bapak ini marah-marah dan pengen ngajak gelut Jin. Namun dengan santuinya Tante Jun memberi orang itu dorongan cinta, yang bikin bapak-bapak itu ketar-ketir. Beres masalah satu datang lagi yang lain. Kali ini lebih menantang dan ekstrem karena yang mendatangi Tante Jun dan Jin adalah seekor buto ijo yang tertarik dengan Tante Jun yang segar semok montok aduhai semelekete. Namun karena Tante Jun mengusirnya, buto ijo itu pun marah dan menyerang Tante Jun. Tante Jun vs buto ijo, pertarungan yang sangat tidak seimbang. Jin berusaha menolong Tante Jun, tapi hanya sekali selebel Jin langsung terkapar. Tante Jun mencoba mengalihkan perhatian buto ijo itu, dia menggiringnya ke bangunan rumah yang terbakar, ledakan besar terjadi namun buto ijo itu berhasil meloloskan diri. Tante Jun tewas. Jin yang baru sadar melihat rumahnya yang hancur terbakar, dia mencari ibunya di puing-puing bangunan rumah, namun dia tak menemukannya. Singkat cerita, dia pergi ke kota untuk menemui kakeknya seperti yang diperintahkan mendiang ibunya sebelum dia wafat. Di sana dia bertemu dengan aki-aki berbadan kekar, bermuka garang layaknya setan dan memiliki rambut yang nyentrik dengan hiasan botak yang tak biasa. Dialah si botak terkuat di muka bumi, Heihachi Mishima. Jin memperkenalkan dirinya kepada Heihachi. Dan setelah dia tahu Jin adalah putra Jun, Heihachi langsung mengajaknya baku hantam. Benar aja Jin yang masih bocah dihajar sama aki-aki yang badannya segede Hulk. Jin auto dijadiin samsak hidup. Ketika Jin sudah babak belur, Heihachi menyuruhnya pergi, namun Jin bersikeras untuk tetap tinggal agar mencari bantuan agar dia bisa membalas dendam pada buto ijo itu. Mendengar Jun yang mati dibunuh oleh buto ijo, Heihachi memutuskan untuk melatih Jin agar bisa balas dendam kepada buto ijo itu. Singkat cerita, latihan Jin dimulai. Sebelum si botak Heihachi melatihnya, dia menjelaskan kalau teknik karate Mishimanya lebih kuat dari teknik Kazama yang diajarkan oleh Tante Jun. Dia juga menceritakan sebuah kisah dari leluhurnya yang begitu kuat, yang bisa menghancurkan sebuah lentera batu besar, hanya dengan sekali tonjok saja. Dia juga menegaskan kalau klan Mishima sangat kuat karena memiliki kekuatan untuk menghancurkan dan membangun. Dan kini dia akan melatih Jin dengan menekankan filosofi itu. Latihan Jin sangat keras bagai azab film Indosiar, bertubi-tubi Heihachi memukuli Jin yang sudah jelas bukan lawan sepadannya. Tidak hanya latihan sparring dengannya, Heihachi juga memberikan latihan seperti memukul kayu menghindari serangan dan mulai lagi sparring dengannya. Latihan itu terus dilakukan secara berulang-ulang, hari pertama latihan pun selesai. Kemudian Heihachi mengajak Jin untuk makan malam dengan seseorang yang tidak diketahui namanya dengan alasan bisnis. Orang itu pun mengeluarkan sebuah liontin dan kelihatan adalah barang yang sudah dipesan lama oleh Heihachi. Namun karena merasa barang itu sangat berharga, si bapak-bapak ini dengan belagunya minta uang rokok tambahan kepada Heihachi. Ya taulah akan seperti apa respon Heihachi. Alih-alih memberikan uang rokok pada bapak ini, dia dengan berbaik hati menyuruh Jin untuk memukuli orang itu. Jin ragu untuk melakukannya.
Namun karena pria itu melawan jin terpaksa memberinya sedikit bogem hingga orang itu tepar di tempat. Singkat cerita, Heihachi menyuruh asistennya untuk menggunakan liontin itu untuk melacak keberadaan buto ijo tersebut. Kemudian melanjutkan sesi latihan jin bersama Heihachi yang kian hari makin gak ngotak kerasnya. Jin terus-terusan sparring dengan Pak Tua botak satu ini dan selalu menjadi samsak. Kian hari Jin terus berkembang dalam latihan, tidak hanya berlatih, sebagai kakek yang baik dan gak hanya suka menyiksa cucunya, Heihachi juga menyekolahkan Jin, dan setiap kali dia berangkat sekolah mukanya selalu bonyok akibat ditonjok Heihachi. Rutinitas Jin selama tinggal bersama Heihachi hanya sekolah berlatih dan sesekali sparring dengan seseorang yang bernama Warang dan begitu seterusnya. Hingga saat pelatihan yang menyiksa selesai tubuh Jin sudah berubah dari yang awalnya cuman bocah kerempeng tepos kurang gizi sekarang telah menjadi pria kuat kekar berotot berurat idaman para cabe-cabean, dan untuk menutup sesi latihan ini Heihachi akan bertarung melawan Jin sekali lagi. Awalnya si botak mendominasi pertarungan, kemudian Jin membalas semua serangan si botak dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang membuat si botak Heihachi terpojok. Dan rangkaian serangan itu diakhiri dengan sebuah uppercut dengan kombinasi jurus Chidori yang membuat si botak bertekuk lutut. Heihachi puas dengan perkembangan cucunya. Jin kemudian pergi meninggalkan tempat latihan itu, dan tidak lupa dia juga membogem satu lentera batu yang tersisa agar terlihat keren di depan si botak, dan si botak merasa senang karena sudah membuat anak baik itu menjadi pria kejam seperti sekarang. Dan untuk itu si botak mengadakan sebuah turnamen gelut tahunan yang tujuan aslinya untuk mengundang si buto ijo tersebut. Singkat cerita di dalam singkatan cerita turnamen Raja Tinju Besi digelar oleh Heihachi. Keesokan harinya Jin dijemput oleh asisten si botak, tapi tidak hanya dia yang dijemput ada petarung-petarung lain yang ikut serta dalam turnamen baku hantam ini, bahkan rivalnya juga mengikuti turnamen ini, berangkatlah mereka semua ke arena turnamen. Di sepanjang perjalanan Jin terus mencari informasi tentang bapaknya yang bernama Kazuya yang dulu pernah ikut turnamen ini dan melawan kakeknya. Kemudian mereka tiba di arena turnamen, di sana para petarung mendapat sambutan serta jamuan makan oleh si botak. Turnamen itu dihadiri oleh para petarung yang sangarnya tak terkira dan beragam disiplin bela diri, mulai dari tinju hingga gulat, sampai dengan tante-tante edan dan juga siswa kurang uang jajan. Setelah sambutan itu si botak pergi meninggalkan arena pertarungan. Jin melihat seorang cewek sangar bohai menantang, jadi Jin berniat untuk mengajaknya ngobrol berduaan, tak disangka, langkahnya dihadang oleh bapak tua yang kelihatan sangat kuat. Pria itu sempat memberikan serangan pada Jin dan dia juga memasang kuda-kuda ala Ip Man. Namun Jin tak ingin meladeni orang tua itu. Namun hal itu dilihat oleh si botak dari kamera drone dan dia kemudian menjadikan pria tua itu sebagai lawan pertama Jin. Singkat cerita Jin bisa bicara dengan cewek tersebut, cewek ini bernama Nina, dia adalah seorang pembunuh bayaran. Jin bertanya sedikit tentang keluarga Mishima dan berapa besar ukuran bra dari si Nina ini, namun Nina tak memberikan komentar positif terhadap keluarga Mishima maupun seberapa besar bra yang dia kenakan. Dia langsung pergi meninggalkan Jin di sana. Kemudian Jin bertemu dengan seseorang bernama Paul, pria ini sangat keren apalagi gaya rambut yang sangat khas layaknya om-om Sugar Daddy. Mereka berbincang-bincang bersama dan Paul juga menceritakan pertarungan antara Kazuya dengan Heihachi yang sangat brutal, di dalam arena mereka bertarung dan hendak saling bunuh. Dia juga mengingatkan untuk berhati-hati dengan keluarga Mishima. Singkat cerita Jin menemui Heihachi dan menanyakan kenapa dia membunuh bapaknya. Heihachi menceritakan kalau Kazuya sudah berubah menjadi sangat jahat. Heihachi juga menuturkan Kazuya memiliki gen iblis setan jahanam durjana yang membuatnya bisa bertambah kuat, dan itulah alasannya kenapa Heihachi harus membunuh Kazuya. Dia juga mengatakan kalau Jin memiliki gen iblis setan jahanam, dan buto ijo sangat menyukai kekuatan dan selalu mengincar yang terkuat. Dari itu Jin mulai merasa bersalah kalau ibunya mati karena ulahnya sendiri. Dan dia semakin dendam pada buto ijo yang berambisi untuk membalas dendam. Dan kita bisa melihat tujuan asli dari si botak yang licik dan hanya ingin memanfaatkan Jin untuk kepentingan pribadinya saja. Singkat cerita, turnamen Raja Tinju Besi dimulai, dan giliran Jin untuk bertarung. Karena semua sudah disetting oleh si botak, Jin akhirnya melawan Pak Tua yang kemarin sore mengganggunya. Orang tua itu bernama Leroy Smith, entah apa yang terjadi antara dia dan si botak.
Smith sangat begitu membenci Heihachi dan dia punya sentimen pribadi dengan setiap anak buah Heihachi. Pertarungan dimulai, Smith mendahului menyerang Jin dengan kungfu Ip Man-nya yang sangat cepat. Kombinasi pukulan Smith bisa menyadarkan Jin yang sepanjang pertarungan yang diam tak menyerang, mirip player yang koneksinya nge-lag. Kemudian Jin mengeluarkan combo-combo andalannya yang sangat membabi buta. Smith dibuat bertekuk lutut, entah karena usia atau belum makan, tapi Smith dibuat bertekuk lutut dengan mudah oleh Jin. Jin juga menyuruhnya untuk suren aja karena dia tak mau menghajar aki-aki bau tanah seperti Smith lebih jauh dari ini. Alih-alih mendengarkan bacotan Jin, Smith lebih memilih menyerang Jin. Jin yang tadinya kasihan malah berubah pikiran kemudian menendang kaki Smith sampai patah. Wasit pun menghentikan pertarungan dan Jin dinyatakan sebagai pemenangnya. Singkat cerita, giliran Xiao Yu yang akan bertarung melawan Nina William, pertarungan antara anak SMA tengil melawan pembunuh bayaran erotis. Nina mengeluarkan serangan tendangannya yang khas, dan Xiao Yu dengan santai menghindari setiap serangan itu. Jin heran kenapa bocah SMA seperti dia bisa ikut turnamen keras semacam ini, sekalipun Jin tak sadar diri kalau dirinya juga seorang anak SMA. Melanjutkan pertarungan, Nina yang sangat kesal ingin cepat-cepat menghabisi Xiao Yu, dengan cubitan listrik dikeluarkan dan dengan cepat dia mempelintir lengan Xiao Yu lalu hendak mematahkan lehernya. Tapi serangan balasan Xiao Yu baru saja dimulai. Secepat kilat dia terlepas dari cengkraman Nina, kemudian Xiao Yu melompat dan berada di atas Nina. Hanya butuh satu kali pukulan Nina pun tumbang. Sangat membagongkan seorang bocah SMA dengan entengnya mengalahkan pembunuh bayaran kelas kakap kayak Mbak Nina ini. Sangat di luar nurul. Kemudian setelah pertandingan selesai, Jin menjenguk Smith dengan maksud agar silaturahmi tidak terputus pinjam dulu 100. Namun Smith sangat terkejut Jin si cucu kesayangan si botak mau menjenguknya. Jin hanya ingin menengok keadaan Smith karena mengingat ajaran-ajaran kebaikan yang diajarkan emaknya padanya, namun di sini Smith mengatakan agar berhati-hati dengan Heihachi karena si botak gak ada akhlak itu adalah orang jahat. Namun tiba-tiba si botak berada di tempat yang sama, dia menyuruh Jin bersiap karena sebentar lagi dia akan bertarung kembali. Heihachi mengajari Jin tidak ada gunanya peduli kepada setiap musuhnya, dia hanya perlu memikirkan kemenangan di atas segalanya hanya agar Jin bisa balas dendam kepada si buto ijo. Singkat cerita, pertarungan kedua Jin dimulai, kali ini Jin akan melawan rivalnya Warang. Pertarungan sangat sengit mereka saling jual beli serangan, gempuran tendangan Warang membuat Jin sedikit kena mental tapi dengan mengingat sedikit wejangan dari si botak Jin bisa bermain lebih baik. Dengan serangan andalannya, Jin bisa mengimbangi gerakan Warang, pertarungan mereka sudah mencapai klimaksnya. Jin kemudian melakukan gerakan kombonya, dengan satset dan uppercut rasa Chidori, Jin bisa menumbangkan Warang. Warang yang sudah terkapar lemas dan tak berdaya hanya bisa pasrah saat Jin memegang kerah bajunya seperti akan menghabisinya, namun nyatanya Jin hanya membantu Warang untuk berdiri, the real rivalitas yang sportif antara mereka. Di antara keharmonisan persahabatan itu, si botak malah kepanasan karena kesal akan kelakuan Jin. Singkat cerita, pertarungan selanjutnya Xiao Yu melawan si manusia kucing jadi-jadian King. Pertarungan sangat berat sebelah karena Xiao Yu diputar-putar seperti boneka manekin oleh King. Lalu King melempar Xiao Yu seperti sampah. Xiao Yu membalas dengan serangan andalannya, namun serangan itu cepat dikonter oleh King dan King memberikan Xiao Yu bantingan suplex yang membuatnya knockout. Pertandingan dimenangkan oleh King. Saat Xiao Yu sadar dia sudah berada di rumah sakit dan ditemani oleh Jin. Di arena turnamen pertarungan antara King melawan Paul segera dimulai, Paul dengan segala combo dan pukulan apinya dengan telak mengenai King. King seperti batu, menelan semua serangan kuat dari Paul. King tak bergeming sedikitpun. Dengan satu gaya Smackdown King mengalahkan Paul, serangan King itu memberikan daya rusak yang sangat fatal, bahkan arena pertarungan dibuat hancur karena serangan King itu. Dan bisa dipastikan King lah yang keluar menjadi pemenangnya. Di sisi lain Heihachi sedang memikirkan cara untuk bisa mengurung buto ijo itu, dia dan ilmuannya membuat sebuah sel untuk mengurungnya, hanya tinggal memanfaatkan Jin untuk bisa memancing buto ijo itu keluar. Setelah dia keluar dari ruangannya, seorang petarung yang bernama Julian menyerang Heihachi dengan maksud ingin merebut kembali liontin milik ibunya yang sangat sakti mandraguna. Jin melihat mereka berdua bertarung, karena gak pengen gadis secantik itu babak belur dihajar si botak,
dia melerai pertarungan itu, dia juga mengusir si botak agar tidak menyakitinya. Julia tidak pengen menerima bantuan dari Jin karena tahu dia adalah cucu si botak yang brengsek, tapi Jin berhasil meyakinkannya kalau dia bukan orang jahat. Julia kemudian bercerita dia hanya ingin merebut kembali liontin milik ibunya karena itu adalah jimat sakti dan tidak boleh disalahgunakan. Dan dari obrolan mereka akhirnya Jin tahu kalau yang melepaskan buto ijo ke dunia adalah kakeknya sendiri si botak dan dialah biang kerok yang membuat ibunya dan orang lain mati terbunuh oleh buto ijo itu. Jin kemudian berjanji setelah turnamen ini berakhir dia akan mengembalikan liontin itu kepada Julia. Singkat cerita pertarungan final dimulai, Jin melawan King si tukang Smackdown, pertarungan yang sengit antara mereka berdua, berulang kali Jin mendapat kuncian dari King. Jin bisa melepaskan diri dan balik menyerang, hingga akhirnya dengan mengingat rasa benci dan balas dendamnya Jin dengan kombonya mengalahkan King. Jin berhasil keluar menjadi juara Raja Tinju Besi. Dan hadiah uangnya Jin berikan semua kepada King karena King lebih membutuhkan uang itu. Kemenangan Jin tak membuat Heihachi senang karena tujuannya memancing buto ijo keluar gagal, maka dari itu diadakan babak tambahan di mana dia sendiri yang akan melawan Jin. Jin yang sudah muak dengan Heihachi akan meladeni Heihachi dengan penuh amarah demi membalaskan dendam semua orang. Pertarungan dahsyat terjadi antar pengguna teknik Mishima, Jin sempat terpojokkan dan terhempas akibat pukulan tenaga dari dalam Heihachi. Jin nyaris kalah, beruntung dia mengingat ibunya, semangat dan amarahnya bangkit. Dengan teknik Kazama warisan ibunya dia menyerang Heihachi dengan teknik-teknik yang lincah dan sulit ditebak. Semua serangan itu membuat Heihachi ketar-ketir, dan Heihachi berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan itu, liontin milik Julia bersinar, seketika awan berubah menjadi hijau dan buto ijo muncul dari atas langit. Jin melihat buto ijo itu dengan penuh rasa kebencian, tanpa basa-basi Jin langsung baku hantam dengan buto ijo itu. Berulang kali Jin terhempas dan dipukuli seperti samsak, namun Jin selalu mengingat kenangan ibunya yang membuat semangatnya terbakar. Jin mulai memberikan serangan-serangan balasan hingga memojokkan buto ijo tersebut. Jin berhasil membuat buto ijo itu terkapar di tanah. Heihachi sangat senang melihatnya, namun pertarungan belum selesai sampai di sana. Kali ini buto ijo itu bertransformasi menjadi monster yang lebih kuat dan lebih menyeramkan. Satu kali Slebeo saja sudah membuat Jin tepar seketika. Melihat Jin yang tak bergerak, membuat yang lain ikut membantunya, tapi serangan mereka tak cukup kuat untuk melawan monster itu. Malah sebaliknya mereka semua dibuat tak berdaya. Melihat semua teman-temannya dibantai Jin kembali mengingat kenangan ibunya. Hal itu membuat kekuatan Gen Devil Jin bangkit dan Jin jadi bertambah kuat. Dengan brutal dia menghajar buto ijo itu, dia benar-benar meluapkan semua dendam yang selama ini dia simpan. Hingga dia bisa membunuh buto ijo itu. Singkat cerita ketika Jin menang, Heihachi mendekat dan menodongkan sebuah pistol dan menembak mati Jin. Dia mengklaim kalau tindakannya sudah benar karena dia sudah menghabisi iblis yang menjadi aib dalam keluarga Mishima. Di alam baka Jin bertemu kembali dengan ibunya, rasa rindu sedih marah dirasakan Jin, hingga kemarahan Jin meluap dan membuatnya bertransformasi menjadi sosok iblis yang bernama Devil Jin. Dengan brutal dia menghajar Heihachi tanpa ampun. Heihachi yang sudah babak belur hanya bisa pasrah dihajar oleh cucunya yang sedang kerasukan setan. Teman-temannya kemudian menyuruh Jin untuk berhenti memukuli Heihachi. Jin merasa dia sudah tidak pantas bersama mereka, kemudian Jin terbang menjauh dari teman-temannya dan menghancurkan wajah Heihachi yang terukir di gunung. Dan itulah alur cerita Tekken Bloodline. Terima kasih kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video.